juga. SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna, tidak ada. SMP Katolik BHK Woloan, juga tidak ada. SMP Katolik Gonzaga Tomohon, sepertinya sudah ada Ibu. Itu Romo ya? Oh, Romo. Dari Ibu Jenny Melo, SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Oh, ya, ibu ya, ibu. Iya, Ibu. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Ibu Silvana. Oh. Ibu Silvana dengan Ibu Jenny Ibu Silvana dan Ibu Jenny, ada dua. Ibu Jenny. Baik. Kemudian dari SMP Katolik Santa Maria Gorontalo, Suster tadi sepertinya ya, Suster. Halo, Suster? Ya. Kemudian dari SMP Katolik Santo John Paul II Guaan. Romonya belum ada, tapi saya masih mau datang. Oh, baik. Dengan Bapak Jenny ya? Ya, Romo Jenny. Oh, Romo Jenny. Saya wakil kepala sekolah. Oh, iya. Baik, Bapak. Mohon maaf. Ya, tapi Romonya akan datang. Oh, siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kemudian ini ada satu dari SMP mana ya? Mohon konfirmasinya. Titik ini. Sepertinya tidak ada. Yang Pamuh nih ya? Gimana, Suster? Yang satunya yang... Gimana, Suster? Sudah. Oh, ya. Baik, akan segera saya mulai. Saya ucapkan selamat datang di ruang Zoom virtual FDD Coaching Klinik pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Guido, selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Instruktur Sekolah. Salam sehat untuk kita semua. Baik, kita bertemu lagi di FDD ini dalam rangka coaching klinik akan ditemani oleh coach kita, Bapak Guido Sigiro. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Saya boleh minta tolong Suster Matildis untuk berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Boleh? Baik, Suster. Silakan. Kedengaran? Terdengar, Suster, terdengar jelas. Ya, oke. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu untuk berkat kasih-Mu yang boleh kami terima di hari ini. Terlebih rahmat penyertaan-Mu bagi kami dan juga para panitia yang dengan setia mendampingi kami sampai pada saat ini. Berkatilah kami dalam room ini, dalam kegiatan kami coaching pada saat ini. Kiranya kami semua Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster, sudah berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Ya, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya.
Baik, sebelum memulai, mari kita memulai dulu dengan Yel Luber. Masih ingat ya, suster, Bapak, Ibu, supaya lebih semangatnya meluber-luber di siang ini. Masih ingat gerakannya ya, suster, Bapak, Ibu? Semoga masih ingat. Akan saya putarkan videonya. Bentar. Mari Bapak Ibu. Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes! Sekali lagi biar lebih semangat. Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes! Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan saling sharing, berdiskusi, dan saling memberikan masukan, saran satu sama lain mengenai perjalanan naskah akademik kita yang akan dibantu oleh coach kita pada siang hari ini, Bapak Guido. Maka untuk mempersingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya waktu virtual ini kepada Bapak Guido. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dista. Iya, sama-sama Bapak. Tidak salah lagi ya, lagi salah. Iya, mohon maaf. Saya salah. Baik, selamat siang kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu. Mungkin di Manado, selamat sore ya. Selamat sore untuk kita di Manado. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, suster juga ada di sini, Romo juga ada. Selamat sore. Selamat bertemu kembali di forum kita ini. Hari ini saya akan memandu diskusi. Harapannya selama beberapa hari ini kita sudah melakukan pekerjaan. Semoga pekerjaan kita ini dapat kita laporkan ataupun tampilkan pada saat ini, dan kita mengajak untuk diskusi. Mungkin saya akan membantu untuk menanggapinya sesuai dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari bersama dengan narasumber kita. Baik, Bapak dan Ibu, Suster, Romo, untuk pemaparan ini nanti juga boleh kita juga memberikan tanggapan juga supaya juga tidak kaku apabila ada teman kita yang tampil begitu, mungkin ada masukan sesuatu yang kita pahami selama ini, mungkin juga nanti akan meluruskan apa yang kita miliki atau meluruskan apa yang dimiliki oleh teman kita. Saya juga tetap memberikan kesempatan kita untuk nanti menyampaikan sesuatu. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin kita boleh nanti menyampaikan secara berurut saja, kemudian boleh menampilkan apa yang sudah dikerjakan, begitu, apa yang sudah dikerjakan, kemudian apa yang mau disampaikan silahkan diungkapkan, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan juga boleh. Kita mulai saja, mungkin ada yang bersedia untuk menampilkan apa yang sudah dikerjakan, begitu? Mungkin tidak usah saya tunjuk, tetapi ada yang bersedia. Oke, bermulai untuk diskusi. Ada? Baik, bagaimana? Ibu Jen ini sepertinya. Boleh Ibu? Nah, nanti kita akan membandingkan bagaimana yang sudah dikerjakan, dan mungkin saya akan bisa memberikan masukan atau saran. Atau mungkin dari kita juga ada masukan dan saran atau pertanyaan begitu. Atau ada yang mau ditanyakan juga nanti bisa kita tanyakan. Pastinya kita sudah bekerja. Mari Ibu Jen. Oke. Kesempatan disilahkan. Mari. Oke. Selamat siang menjelang sore ya. Kalau di sini sudah sore. Selamat siang, selamat sore bagi kita semua, kepada Bapak Guido dan teman-teman semua, para narasumber yang mungkin sempat hadir, dan juga rekan-rekan saya sebagai utusan dari SMP Katolik Bergagah bersama dengan instruktur sekolah kami, Ibu Silvana Pelengkahu, dan saya sebagai wakil kepala sekolah akan memaparkan hasil diskusi kami, hasil perbincangan kami di sekolah, dikaitkan dengan apa-apa yang sudah kami dapat selama
di forum yang sebelumnya. Jadi saya akan mencoba men-share ya. Oke. Apa yang akan tampilkan nanti akan saya share ya. Jadi mungkin ini ya bisa kelihatan ya. Maaf, internet connection. Sudah kelihatan, Ibu. Nah, sudah kelihatan ya. Iya, Ibu. Ini yang kami sudah berhasil buat, dan ini yang sudah dibicarakan pada kali yang lalu. Jadi saya mulai dengan profil sekolah, saya tidak akan membacakan lagi karena ini sudah dibahas kali lalu. Saya hanya akan menambahkan bahwa SMP Katolik Gonzaga kami ini terletak di tengah-tengah di pusat kota Tomohon, di mana di depan sekolah kami ini dengan sekolah dari Yayasan YMY, Yayasan Persekolahan Suster, yang muridnya ada banyak dari TK sampai SMK. Itu di sepanjang ruas jalan utama Tomohon kami berhadapan dengan SMP yang susteran itu, juga berdekatan dengan SMP Katolik Don Bosco Tomohon yang oleh para frater. Tidak jauh dari itu juga ada SMP swasta ya yang baru dengan berbagai keunggulan mereka, juga SMP negeri 1, 2, 3 yang memang sangat berdekatan dengan sekolah kami. Sekolah kami itu terletak memang pas di tengah-tengah. Jadi kami berupaya sedemikian mencoba mencari keunggulan-keunggulan dari sekolah kami untuk membuat supaya kami eksis di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika nanti PPDB kami selalu berjuang mati-matian untuk cari siswa yang demikian banyak, karena sekolah swasta itu ya mau tak mau harus juga selain menampilkan sekolah yang unggul, tapi juga kami juga butuh siswa untuk membantu dalam keuangan. Jadi itu untuk tambahan profil sekolah. Terus nilai-nilai pendidikan Katolik dari Yayasan Pendidikan kami untuk di Keuskupan Manado itu sama, yaitu solidaritas, karitas, subsidiaritas sudah dibicarakan yang kali lalu. Begitu juga dengan nilai inti dari sekolah kami berdasarkan pelindung sekolah Santo Aloysius Gonzaga, yaitu beriman, cinta kasih, disiplin, peduli sesama, kerjasama, atau gotong royong. Ini lalu. Nah, yang kami tambahkan di sini, kami sudah berupaya menampilkan indikator dari nilai-nilai sekolah kami, yaitu untuk beriman, bagaimana itu bersyukur, bagaimana itu setia, sopan, ya, kami masukkan pada nilai-nilai inti. Dan cinta kasih, bagaimana itu menghargai, itu ketulusan, peduli terhadap sesama, disiplin, itu bagaimana tuh rajin, jujur, bertanggung jawab. Sedangkan kerjasama, bagaimana itu memupuk itu rasa percaya diri, tolong menolong, dan kekeluargaan. Ini yang berhasil kami buat sesudah pertemuan yang lalu. Kemudian berdasarkan ekosistem sekolah menurut yang sudah diberikan pada materi-materi yang lalu, ya, dari aspek religi yang sebanyak berapa ini? 7 berdasarkan menurut Kuncoro Ningrat, ya, kami hubungkan dengan nilai-nilai inti yang tadi. Jadi dari religi itu pada sekolah kami peserta didik bersama PTK melaksanakan kegiatan ibadah pagi bersama yang dipimpin oleh
peserta didik kami dibimbingi oleh guru agama atau guru piket. Terus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian ada juga doa angelus, ada rekoleksi pada setiap awal dan akhir setahun ajaran. Pada setiap kelas kami menempatkan sudut doa, ya, yang ada gambar-gambar orang kudus, ditempatkan di situ salib, patung Bunda Maria, juga lilin, ya, di mana almana itu mengingatkan siswa untuk tetap setia dalam berdoa, tetap rajin dan menghormati. Terus pada setiap Jumat pertama itu dalam setiap bulan kami mengikuti misa, bisa dibuat di sekolah, bisa juga di gereja karena gereja berhadapan dengan sekolah. Dan pada bagian kesenian kami mengembangkan budaya yang ada di sekolah kami, yaitu berupa tari maengket, tari katrili, kabasara, kolintang, yang mana sudah dijelaskan kali lalu. Untuk yang ini musik kolintang kami sudah bisa mencapai sampai tingkat nasional. Itu juga ini untuk tingkat kota atau mohon yang setiap pada bulan Agustus pada tanggal 17 dalam rangka Hari Proklamasi, dan pada setiap tanggal 2 Mei Hari Pendidikan ada lomba-lomba untuk ini semua. Jadi kami itu menampilkan kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah kami, yang ada di sekolah kami, dan selalu dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tomohon. Berikut untuk bahasa. Untuk bahasa daerah kami kaitkan dengan kegiatan seni, terutama misalkan karena bahasa daerah kami sungguh ketinggalan dibanding dengan bahasa Jawa dan bahasa Batak mungkin karena sudah mulai hilang. Jadi kami mulai dengan bersinergi dengan kegiatan seni. Jadi mulai dengan lagu-lagu daerah, berdialog seperti maengket dalam bahasa daerah. Dan juga ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kita mengadakan setiap Jumat dalam kegiatan ibadah. Jadi dalam kegiatan ibadah diawali dengan kegiatan ibadah. Dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Inggris. Kemudian untuk sistem organisasi kemasyarakatan, kami berintegrasi dengan kepolisian setempat. Jadi dengan materi-materi bisa berbagai hal menyangkut disiplin, ya, dan sebagainya. Terus juga dari puskesmas, dari kejaksaan, kegiatan sama Suksola. Jadi itu dari organisasi masyarakatan yang ada di sekitar sekolah kami. Dan untuk sistem pengetahuan, seperti yang dijelaskan pada pertemuan lalu, bahwa sekolah kami ini memiliki sumber air yang cukup memadai, sehingga memungkinkan sekolah kami itu membuat kolam. Ada sekitar 3 kolam yang besar, ya, yang didirikan di dekat kantin sekolah, yang saat ini kami sudah berupaya lewat guru dulu, kami membuat budidaya ikan air tawar, dan juga untuk ke depan pengembangan itu tanaman hidroponik bersinergi dengan mata pelajaran prakarya. Jadi peserta didik itu diupayakan untuk membudidayakan ikan dan juga mengembangkan tanaman hidroponik. Berikut sistem teknologi. Pada kegiatan-kegiatan setiap hari di jadwal sekolah kami itu ada kegiatan daring dan luring, dan untuk ke depan mudah-mudahan setelah pandemi ini bisa kita lewati, ya, kita tetap akan menggunakan juga tentu aplikasi-aplikasi yang ada di internet dan sebagainya. Jadi kita menggunakan aplikasi Zoom, meeting dan sebagainya. Jadi penggunaan teknologi baik guru maupun peserta didik. Berikutnya sistem mata pencaharian.
berdasarkan lingkungan geografi sekolah, di sekolah kami ini sangat dekat dengan perempuan, dekat dengan pasar, dan mata pencarian orang tua itu bervariasi. Jadi ada yang pedagang, wirausaha, wira swasta, ada juga petani dan sebagainya. Jadi cukup bervariasi, tapi lebih banyak pedagang dan wirausaha atau wira swasta. Jadi kadangkala juga dalam diskusi, dalam pertemuan orang tua, kami menghadirkan orang yang berpotensi seperti dalam kalangan wirausaha untuk memaparkan bagaimana itu kelebihan, mana kesulitan dalam menghidupi keluarga contohnya, dan juga contoh-contoh lain sama dengan ini kepolisian, Kesmas itu kami berkompeten pada bidangnya sesuai dengan yang ada ini. Terus Bagaimana, apakah terputus ya? Saya tidak bisa dengar apa lagi. Sepertinya terputus, Bapak. Oh iya ya. Sepertinya terputus ya. Ibu Jen bisa diulang, sudah hadir di sini. Oh ya sudah. Ibu Jen sepertinya terputus ya, Ibu. Mic-nya Bu, maaf Bu, mic-nya. Sepertinya keluar masuk, sepertinya memang kesulitan sinyal, Bapak. Mungkin Ibu Silvana bisa membantu dari SMP Katolik Gonzaga. Apakah berada di satu tempat yang sama? Ini Ibu Jen kayaknya sudah bisa. Oh sudah. Bagaimana Ibu Jen? Seperti memang ada gangguan. Atau memang harus dibantu sama Ibu apa ya? Ibu Silvana ya? udah kan muncul ulang. Oke. Ini jadi ya. Jadi berdasarkan hal-hal yang tadi kita berdiskusi dengan pengembang kurikulum dan mengambil ide-ide dari para guru, kami menyusun kerangka. Boleh begini Ibu, mungkin kameranya ditutup supaya tidak makan banyak sinyal. Kameranya ditutup tapi kita bisa dengar suaranya kok.
Waduh, gimana ini? Ya, kamera. Gimana ini? Sudah justru kan tampilkan ini. Sudah sejak. Oh. Sudah sejak disekam. Tutup juga kamera. Nanti baca story ini. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ibu. Ya, maaf bisa saya matikan kamera saja ya Pak, soalnya saya lagi di jalan. Saya akan lanjutkan materi dari Ibu Jaini Melo. Oke. Boleh? Oke, Ibu. Boleh, Ibu. Boleh. Ya, kedengaran suara saya, Pak? Ya. Ya, kedengaran. Oh, iya. Ya. Jadi dari ekosistem sekolah yang ke sistem teknologi di sekolah kami, pada saat daring ini guru dan peserta didik menggunakan teknologi dalam bentuk aplikasi seperti yang saat ini kita gunakan, yaitu lewat Zoom Meeting, lewat Google Meet, lewat aplikasi-aplikasi KineMaster, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian untuk mata pencarian di sistem mata pencarian di sekolah kami berdasarkan lingkungan geografis sekolah yang terletak dekat pasar, pertokoan, maka mata pencaharian orang tua kami bervariasi, yaitu ada yang berdagang, berwirausaha, berwira swasta, dan ada juga yang bertani. Kemudian berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kami saat ini setelah berdiskusi dengan tim pengembang kurikulum dan menggali ide-ide dari para guru, kami saat ini sudah mulai menyusun kerangka naskah akademik, yaitu mulai dari pendahuluan, kajian tertulis, visi misi dan budaya sekolah kami, analisis SWOT, struktur kurikulum, dan penutup. Demikian dari kami. Kami kembalikan kepada Ibu Dista dan Bapak Guido. Baik, Ibu Jane dan Ibu Silvana ya. Terima kasih, walaupun memang ada gangguan sinyal ya tidak apa-apa, tetapi kita sudah bisa menangkap apa yang sudah kita kerjakan. Bagaimana kalau satu lagi ya? Satu sekolah lagi mungkin ada yang bersedia untuk menampilkan? Sehingga kita nanti tidak masih punya waktu yang lebih banyak untuk diskusi. Kita jawab. Adakah sekolah yang lain dulu? Baik. Harapan saya mic-nya Ibu Silvana atau Ibu Jen nanti masih aktif ya. Boleh ya kalau saya bertanya misalnya seperti itu. Pertama dulu mungkin mau saya tanya, apakah memang tim pengembang sudah dibentuk? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik.
Oke, berarti yang Iya. ditampilkan tadi, yang ditampilkan tadi sudah itulah pekerjaan beberapa hari ini ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa semangatnya sudah bergerak ya, sudah bergerak. Luar biasa kita punya semangat. Saya juga melihat tadi sekolah kita ternyata Kulintang sampai ke tingkat nasional ya. Iya. Iya, luar biasa. Berarti di sekolah masih punya kekuatan yang hebat menurut saya. Dan jumlah siswa dari tadi juga yang saya catat juga cukup banyak juga. Kemudian ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan untuk yang di awal tadi. Ini kan berkaitan dengan riset kecil sebenarnya. Berkaitan riset kecil. Nah, berkaitan dengan riset kecil. Kemarin kita sudah kerjakan ya Ibu, yang ditugaskan di POP oleh narasumber kita kemarin yang untuk melakukan analisis kecil. Sudah ya? Sudah dikumpulkankah? Oke, mungkin agak sulit kedengaran ya. Baik, saya mau lihat dulu. Sebenarnya tadi sudah saya capture ada beberapa hal mengenai nilai. Mengenai nilai, saya mau tampilkan ini. Baik. Bisa dilihat Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa, baik. Nah, kita kan SMP Aloysius Gonzaga ya? Iya. Ya. Kita memiliki nilai yang sudah diturunkan dari yayasan. Ada 3, solidaritas, karitas, subsidialitas. Benar ya? Iya, benar Pak. Benar, oke. Kemudian sekolah kita sudah mengambil keutamaan berikut ini dalam nilai SMP Aloysius Gonzaga. Benar ya Ibu? Iya. Baik. Nah, sekarang kemudian saya mau tanya, sudahkah kita mengangkat nilai budaya? Budaya apakah yang kita angkat di sekolah Ibu? Budaya. Gini, saya akan bantu kita. Saya tanyakan ini, mungkin ada kesalahpahaman, mungkin yang kita ikuti beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan mengangkat nilai budaya lokal. Nah, kita mengangkat budaya lokal itu kita peroleh dengan melakukan kajian kebudayaan dengan melihat 7 unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat. Mulai dari unsur bahasa, ada kesenian, ada sistem bertahan hidup atau sistem ekonomi, dan yang lainnya. Jadi ada 7. Kita memilih misalnya salah satu agama, salah satu budaya, katakan misalnya budaya Minahasa. Gotong royong. Nah, kita ngambil misalnya gotong royong, itu kita temukan keutamaan setelah melakukan kajian ke dalam 7 unsur budaya itu. Nanti akan kita temukan misalnya seperti yang Ibu sampaikan, gotong royong. Gotong royong atau namanya Mapalus ya.
Oke. Kemudian kita nanti akan menemukan nilai yang lain lagi. Dalam budaya Minahasa misalnya. Nah, ini kita peroleh baik kalau kita melakukan kajian literatur. Kita berliterasi, misalnya mengumpulkan buku-buku tentang kebudayaan Minahasa. Kalau kita mengangkat kebudayaan Minahasa. Kemudian juga seperti ini, SMP Aloysius Gonzaga, kita mengambil buku yang mengisahkan tentang kisah Aloysius Gonzaga. Dari situ kita temukan beriman, cinta kasih, disiplin, peduli sesama, kerjasama. Begitu kira-kira Ibu. Oke, Ibu Jane, bisa? Bisa? Bisa. Ya, nanti tim bekerja untuk mengumpulkan itu. Tim bekerja mencari buku-buku, jurnal-jurnal, dikumpulkan, kemudian ditemukan nilai itu di dalamnya begitu. Kalau di bidang kebudayaan kira-kira mengangkat budaya apa ya Ibu? Saya mau tanya budayanya budaya apa ya kira-kira? Mungkin bisa saja belum terputuskan selama pertemuan, bisa saja belum terputuskan, namun baiknya nanti supaya disepakati bersama di dalam tim. Begitu, disepakati bersama di dalam tim untuk mengambil keputusan kira-kira budaya apa. Begitu. Nanti akan dikajilah literatur-literatur seperti buku, jurnal untuk dikumpulkan. Baru kita mengkaji tentang kebudayaan di dalamnya. Baik, bisa mendengar saya Ibu kira-kira? Saya khawatir sinyal memang agak sulit di sana mungkin ya. Ya, ini suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya Ibu. Oh ya. Iya memang dari tadi kita kena gangguan sinyal ya. Oke, kira-kira begitu. Namun itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan nanti supaya dikumpulkan buku-buku untuk kita kaji. Seperti yang saya tampilkan kembali, saya akan ketampilkan kembali sekali lagi. Sebentar, saya akan tampilkan kembali. Seperti ini, bisa ya Bu? Nah, ini ada SMP Aloysius Gonzaga. Di sini ada nilai keutamaan beriman, cinta kasih, disiplin, peduli sesama, kemudian kerjasama. Nah, yang beriman ini bagaimanakah dalam buku yang kita literasi itu, Santo Aloysius Gonzaga itu menunjukkan bahwa dia seorang yang beriman. Nanti kita temukan dalam buku itu. Kemudian bagaimana Santo Aloysius Gonzaga menunjukkan cinta kasih dari literasi yang kita lakukan. Bagaimana pula dia menunjukkan kedisiplinan, kepedulian terhadap sesama, dan kerjasama. Masing-masing nanti dalam buku itu yang kita kutip itu, tolong digarisbawahi agar nanti kita bisa menuangkan itu dalam naskah akademik kita. Makanya nanti dibentuk tim, jadi bersama tim ini kita bekerja untuk berliterasi. Kita bekerja untuk berliterasi akan menghasilkan kajian-kajian yang akan kita tuangkan dalam naskah akademik kita. Begitu Ibu. Kemudian berkaitan dengan nilai budaya, misalnya Mapalus kita ambil,
Nah, Mapalus ini kita temukan dalam buku budaya apa? Kita kaji yang berkaitan dengan Mapalus, maka kita tuangkan di dalam naskah kita nanti. Maka nanti berkaitan Mapalus, silakan digarisbawahi. Nah, itu Mapalus itu mungkin terdapat di sistem sosial masyarakat. Mungkin dia terdapat di sistem sosial masyarakat, di mana budaya di situ untuk saling bergotong royong. Maka bagaimana kisahnya itu kita garis bawahi, itu nanti akan kita angkat di dalam naskah kita untuk menjelaskan terkait dengan gotong royong itu atau Mapalus. Begitu kira-kira Ibu. Maka saya mengajak kepada SMP Gonzaga untuk nanti memperkuat tim. Ini sudah terbentuk, kita bersyukur sudah terbentuk ini tim. Maka tim ini sekarang sudah bisa bekerja lebih fokus gitu. Arahnya sudah lebih jelas. Begitu. Nah, terkait dengan riset kecil yang Ibu sampaikan tadi, itu berkaitan dengan riset kecil. Maka riset kecil itu berkaitan dengan bagaimana sistem, bagaimana pekerjaan orang tua siswa, bagaimana keadaan sekolah. Ini nanti ada maksudnya nanti. Kita akan sampai ke FGD 2. Nanti akan diangkat materi itu, materi apa yang kita angkat begitu. Terkadang kan buku pelajaran itu, contoh buku pelajaran dari Kemendikbud itu, kalau dulu ada buku pelajaran itu di kampung kita, saya dari Medan. Saya Medan, di situ banyak dijelaskan tentang gamelan. Sementara kita tidak pernah melihat gamelan di sini. Misalnya, jadi kita nanti akan memperkuat materi kita untuk proyek-proyek, karena nanti akan ada proyek dalam pembelajaran kita. Begitu. Dari situ nanti kita butuh potensi yang dimiliki oleh kita itu apa? Potensi lokal kita itu apa? Begitu. Tadi ada sekolah, tadi pagi saya punya bertemu dengan salah satu sekolah. Dia punya lahan yang luas. Kemudian dia punya guru prakarya yang selama ini sudah menanam ubi dan pisang di tanah yang kosong itu. Nah, bagaimana nanti untuk pembelajaran? Untuk pembelajaran nanti itu menjadi potensi dan kekuatan. Jadi itu menjadi data yang kita miliki bahwa sekolah itu memiliki lahan kosong yang bisa dikelola. Begitu. Itu kekuatan sekolah itu. Jadi dia punya kekuatan, ada lahan kosong ini akan bisa ditanami ubi dan pisang. Nah, di dalam pelajaran prakarya itu namanya budidaya. Maka itu bisa diterapkan. Hasil panennya bisa tetap dimanfaatkan oleh guru prakarya menjadi di dalam materi pengolahan. Misalnya ubi itu diolah menjadi apa? Menjadi bolu kah? Menjadi kue kah? Menjadi keripik kah? Jadi ada potensi lokal, potensi di sekolah kita ini yang akan kita angkat. Ini penting untuk dipetakan. Maka sekali lagi nanti Ibu Jen bersama teman-teman tim di sana bolehlah nanti untuk memetakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Memetakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Begitu. Dari kekuatan ini nanti kita akan bergerak sampai ke FGD 2. Potensi-potensi yang ada ini. Seperti tadi mungkin orang tua banyak pekerjaannya itu dagang, wirausaha, wira swasta. Nah, bagaimana nanti misalnya mata pelajaran ekonomi itu yang di dalam IPS itu bisa diaktifkan, terjun dan dengan anak itu bisa berinteraksi dengan orang tua untuk belajarnya begitu. Mungkin saja nanti di bidang informatika orang tua itu sudah bisa misalnya anak-anak itu sudah bisa membuat suatu aplikasi kecil mungkin untuk orang tua dalam berdagang misalnya. Itu bisa saja terjadi. Nah ini dia potensi-potensi lokal ini yang perlu diangkat. Maka yang Ibu sampaikan tadi itu kekuatan-kekuatan, saya lihat banyak sekali kekuatan-kekuatan yang dimiliki, itu sebaiknya ditampung dan itu
dikumpulkan begitu. Nanti itu diutarakan di dalam bab 1. Begitu ya, di dalam bab 1. Begitu. Sebagai latar belakang dari naskah akademik ini. Jadi itu kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang yang bisa ditangkap. Begitu. Mungkin ada guru yang punya potensi di dalamnya. Itu bisa diangkat. Misalnya di dalam 7 unsur kebudayaan, salah satunya adalah kesenian. Kesenian bahwa Minahasa itu memiliki kesenian yang namanya musik kolintang. Begitu ya, musik kolintang. Nah, musik kolintang itu adalah kesenian Minahasa. Sekarang, sekolah apakah memiliki kekuatan? Ada. Sekolah juara sampai ke nasional. Artinya, di sekolah itu mungkin ada pelatih yang memiliki potensi yang baik dalam melatih anak dalam hal itu. Kemudian sekolah itu memiliki alat-alat, itu kan kekuatan. Nah, dengan demikian nanti, di sekolah itu mata pelajaran kolintang itu mungkin akan diangkat sebagai mata pelajaran seni budayanya. Seperti itu Ibu kira-kira gambarannya. Dan itu bisa nanti dikembangkan. Mungkin saja musik kolintang itu bisa disajikan dengan lebih baik lagi. Dengan lebih baik lagi, mungkin nanti kalau di-share gitu misalnya di YouTube, musik ini bisa viral, Ibu. Gitu. Musik ini bisa viral. Artinya musik ini bisa mengangkat sekolah itu sendiri, mengangkat semangat peserta didik. Begitu. Nah, itu juga menjadi peluang begitu. Itu menjadi peluang. Saya pelatih musik kulintang, Ibu. Saya pelatih kulintang juga di sekolah. Saya di Kawan Jahe itu pelatih kulintang. Saya sudah pernah mengkolaborasikan kulintang dengan musik karo. Saya sudah pernah mengkolaborasikan kulintang dengan gondang toba. Begitu. Nah, saya sudah pernah itu. Saya di sini saya pelatih kulintang. Saya belajar di seminari Siantar. Begitu. Jadi bagaimana mungkin penyajian dari musik kulintang itu bisa disajikan di sekolah itu dengan lebih menarik lagi. Karena itu menjadi sesuatu kekuatan yang besar di sekolah yang Ibu miliki. Nanti makanya saya mengajak kepada tim untuk mengumpulkan data, kekuatan dan peluang yang bisa kita tangkap yang dimiliki sekolah saat ini. Begitu. Jadi ada 2 hal yang saya sampaikan. Satu mengolah kembali, mengkaji kembali mengenai kekuatan dan peluang itu. Yang kedua, berliterasi, Ibu. Berliterasi, mencari sumber-sumber bacaan berkaitan dengan Santo Aloysius Gonzaga dengan kebudayaan. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk SMP Katolik Gonzaga. Kalau ada pertanyaan, diperbolehkan Ibu. Ada yang mau dipertanyakan juga boleh. Ada yang mungkin kurang jelas, supaya nanti tim bisa bekerja. Arah geraknya bisa untuk bekerja. Halo Es. Baik. Iya. Pak, sebenarnya kami dari SMP Gonzaga sudah menggali nilai-nilai budaya yang Bapak maksud. Iya. Seperti sudah ditanamkan kepada peserta didik kami, misalnya dalam bidang kesenian, misalnya tari kabasaran. Tari kabasaran ini merupakan tarian keprajuritan tradisional Minahasa yang sudah ada sejak abad ke-16, di mana tarian ini menggambarkan semangat patriotik rakyat Minahasa dalam membela dan mempertahankan tanah Minahasa dari ancaman musuh. Itu sudah kami ada pelatih yang memang sudah khusus untuk tari kabasaran ini dan sudah ditanamkan kepada
peserta-peserta didik yang mengikuti kegiatan ini. Dan juga ada peserta didik dari sekolah kami yang berasal dari Papua. Dia memang ikut kegiatan ini, tergabung dalam tim Kabasaran ini. Dan ketika diadakan lomba di Dinas Pendidikan, sekolah kami memperoleh juara pada saat itu. Kemudian untuk tarian maengket juga, tarian maengket ini juga sudah diajarkan oleh pelatih-pelatih untuk adanya kerjasama, kekompakan, tanggung jawab, dan percaya diri dalam menampilkan tarian ini. Gitu, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Sebenarnya sudah saya duga dari tadi memang sekolah ini cukup luar biasa. Ya, cukup luar biasa sudah menanamkan itu. Kan begitu ya? Sudah menanamkan itu. Nah, sekarang begini. Itu sudah tertanam. Anak-anak sudah menerapkan itu. Guru-guru sudah mengajarkan itu. Begitu ya? Nah. Iya, Pak. Nah, sekarang begini. Di dalam itu, Ibu, di dalam yang sudah mengajarkan itu, ya, di dalam mengajarkan itu, tadi Ibu sudah mengungkapkan ada nilai-nilai. Ya, ada nilai-nilai. Yep. Ada patriotisme dan yang lain-lain. Nah, itu satu bagian dalam 7 unsur kebudayaan, yaitu di sistem kesenian, di unsur kesenian, itu sudah Ibu angkat. Nah, di sistem perekonomian, bagaimana dalam budaya itu? Nah, jadi ini kita mengkaji budaya, Ibu. Kita mengkaji budaya. Kita ini mengkaji budaya. Nanti dilihat kembali bahasannya yang tadi. Di situ, apakah kita mengkaji bagaimana budaya itu? Nanti dari kebudayaan itu kita mau menemukan nilai-nilai. Begitu. Kita mau menemukan keutamaan-keutamaan. Nah, kita tinggalkan sebentar itu. Kita saat ini akan menyusun yang namanya naskah akademik yang akan menjadi dokumen sekolah. Iya, Pak. Nah, kita saat ini memiliki dokumen sekolah masing-masing. Ya, kita sudah punya dokumen 1, 2, dan 3. Sekolah itu kan punya dokumen 1, 2, dan 3. Iya. Iya kan? Nah, sekolah itu punya dokumen 1, dan 3. Sekarang tinggalkan dulu dokumen itu. Bersama dengan POP Konsorsium Ismoyo ini, kita mau membangun kembali dokumen 1, 2, 3 kita. Tetapi dokumen 1, 2, 3 yang merdeka. Dokumen 1, 2, 3 yang merdeka. Itu yang akan kita bangun ini. Yang berorientasi pada model pengembangan LUBER. Literasi, numerasi, berkarakter. Literasi, numerasi, berkarakter. Maka saat ini kita diajak untuk menemukan nilai-nilai. Menemukan nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini akan kita buat menjadi naskah nantinya. Bagaimana cara menemukan nilai itu? Yang pertama, nilai itu ada nilai yang diturunkan oleh yayasan. Begitu ya? Core value-nya sudah ada dari yayasan. Yang kedua, kita memiliki nilai dari semangat pelindung sekolah, yaitu Aloysius Gonzaga. Nah, ini namanya nilai sekolah. Sudah? Ini nilai sekolah. Nah, nilai sekolah ini saja tidak cukup.
Karena nanti kita diajak dalam sekolah penggerak, kita diajak untuk menggali budaya lokal. Selain itu, bukan hanya karena diajak oleh itu, tapi dengan sebenarnya begini, bahwa budaya lokal itu sudah melekat dalam diri setiap peserta didik. Karena ayah, ibu, mungkin orang tua, nenek, kakek, itu sudah terbiasa dengan budaya lokal itu. Sehingga ketika nanti budaya sekolah kita, yang tadi Gonzaga dan juga yang diturunkan oleh keuskupan itu, bisa menyatu dengan budaya lokal, anak-anak ini, saya sendiri sebagai guru, akan menerapkannya. Begitu. Ketika saya menerapkannya, budaya lokal juga akan terangkat, dan saya juga akan lebih gampang untuk menerapkannya. Maka itu tujuannya. Maka kita diajak saat ini untuk menggali nilai-nilai budaya itu. Di manakah bisa kita temukan? Kita menggali di 7 unsur itu. Bagaimana, katakanlah tadi misalnya kita mengangkat budaya Minahasa. Budaya Minahasa ini dari segi bahasa itu bagaimana? Dalam segi kesenian bagaimana? Ada tari ini, tari ini. Dari tari itu sendiri dia mengajarkan sesuatu. Bahwa itu menjadi nilai keutamaan yang dimiliki oleh masyarakat Minahasa. Di sekolah kami saat ini kita saat ini di Kabanjahe itu mengkaji sampai ke dongeng dan mitologi. Ada 40 dongeng daerah. Dongeng yang diturunkan oleh nenek-nenek dulu, nenek dan kakek kita dulu di sini. Itu kita kaji apa yang diajarkan. Nilai apa yang diajarkan dalam dongeng itu. Bahwa memang ada ajaran-ajaran dari dongeng itu juga kita gali untuk menemukan nilai. Begitu. Kemudian mitologi juga. Cerita-cerita mitos yang ada di sini. Itu juga kita gali. Cerita rakyat juga kita gali. Itu dari segi bahasa kita menggali itu, Ibu. Jadi di Minahasa juga mungkin tidak sampai 40, mungkin kalau 10 juga mungkin sudah ada. Kita lihat dari nilai-nilai dari cerita-cerita rakyat yang ada di situ. Mungkin 10 pun mungkin bisa mewakili untuk kita kaji. Di kabupaten kita di sini, Kabupaten Karo, itu ada lebih 1000 perumpamaan. Pepatah daerah. Ada 1000. 90% bercerita tentang alam. Menggunakan alam sebagai objek pepatahnya. Nah itu sudah kita kaji sekitar 500. Begitu. Jadi ada ajaran-ajaran yang diungkapkan dari pepatah-pepatah itu sebanyak 500. Yang sudah kita ambil apa inti yang mau disampaikan. Apa keutamaan yang mau disampaikan di situ. Maka itu yang kita kaji. Kebahasaan apa mau kita kaji. Mengenai sistem apa yang kita kaji. Sejauh yang bisa kita jangkau mari kita temukan. Begitu. Sehingga nanti kita bisa menumpulkan keutamaan-keutamaan itu. Ketika kita sudah mengkaji itu, kita tinggal menarik yang kita kaji itu ke dalam dokumen naskah akademik kita. Kita tinggal menariknya ke naskah akademik kita. Karena sudah kita kutip dari setiap buku itu, kita tarik. Kita kutip dari buku, kita tarik untuk memperkuat penjelasan kita di dalam naskah akademik. Begitu Ibu kira-kira yang kita terima kasih saat ini. Begitu. Ya, terima kasih Pak Buido. Saya yakin di sekolah kita ini, kalau dengar dari cerita kemarin dan cerita hari ini, sebenarnya penanaman itu sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Sudah banyak, ada juga prestasi yang sudah diraih di sekolah. Itu luar biasa. Nah, mari kita tangkap itu menjadi peluang. Nanti untuk FGD 2, Pak Heri akan nanti membantu kita untuk menyusun desain instruksional. Bagaimana mata pelajaran itu akan kita desain, bagaimana pembelajaran itu. Nah, data yang kita peroleh tadi itu juga butuh. Apa yang menjadi potensi-potensi lokal kita.
kekuatan-kekuatan lokal kita. Begitu. Itu mungkin masukan yang bisa saya sampaikan Ibu Silvana dan Ibu Jenny. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah semakin terbuka, semakin jelas. Dan untuk berikutnya tentu akan lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari sekolah berikutnya ada yang bersedia? Saya akan dengan senang hati ketika kita mau bertanya, kita mau berdiskusi, karena saya juga ditugaskan di sini untuk menjadi teman diskusi kita. Teman memandu, saya mau melihat juga apa yang kita kerjakan. Pasti kalau sesuatu yang mungkin tidak bisa saya jawab, pasti akan saya sampaikan kepada narasumber. Namun dari kita sendiri, harapan saya aktif untuk terlibat dalam ini. Mungkin dari SMP John Paul, SMP Katolik Santo Johannes Paulus. Terima kasih Pak Guido. Ya, kami punya sedikit pertanyaan ini. Ini juga mewakili sekolah-sekolah yang lain. Apakah ada semacam satu contoh struktur kurikulum yang ya dapat kita jadikan rujukan dan nanti akan disesuaikan, meskipun memang ya nilai-nilai itu disesuaikan dengan kondisi potensi sekolah kita masing-masing. Tapi apakah ada satu contoh rujukan struktur kurikulum yang telah ada atau yang sudah jadi? Nah, katakanlah seperti itu. Supaya berdasarkan itu mungkin strukturnya jelas dan itu akan nanti akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah kita masing-masing. Ini itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak dengan Bapak Indra Moro. Oh, Pak Indra, oke. Ya. Pak Indra. Baik, begini Pak, sampai saat ini narasumber juga tidak memberikan format begitu. Oke? Tidak memberikan format. Kementerian juga sekarang memberikan kepada kita kemerdekaan untuk mendesain ini. Oke? Kementerian juga memberikan kepada kita saat ini kemerdekaan untuk sekolah, satuan pendidikan mendesain ini. Ya. Nah, jika kita pernah menyusun skripsi, ya pasti tidak jauh-jauh dari situ. Oke, pastikan di bab 1 pasti pendahuluan yang terkait dengan latar belakang. Kita kan sudah melakukan riset, pasti kita tuangkan latar belakang itu di dalam bab 1. Kira-kira seperti itu. Kemudian di bab 2 kita akan menyusun kajian pustaka. Kan begitu ya Pak ya? Ya. Ya, biasa seperti itu kan? Nah, kalau misalnya di skripsi itu di bab 3 itu metodologi penelitian dan seterusnya lah. Begitu. Ada juga bentuk dokumen pengembangan secara manajemen, ada juga yang mengkaitkan dengan yang lainnya seperti budgeting dan segalanya. Tergantung, oke? Tergantung. Nah, saat ini saya akan share, ada yang akan share. Saya akan menunjukkan ini. Sebentar ya. Oke. Yang jelas seperti ini. Saya mulai dari sini saja. Nah, saya mulai dari Nah, ini. Saya memulai dari sini. Ini berasal dari buku tentang sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak. Saya ulangi kembali seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Heri kemarin. Dalam sekolah penggerak, ya, dalam sekolah penggerak ini didapatkan
tulisan seperti ini, di penjelasan seperti ini. Bahwa selama ini dievaluasilah implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, atau kurikulum 2006-2013. Menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi sekolah. Jadi selama ini kita sudah memiliki dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 di sekolah. Begitu ya Pak? Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Yang mungkin dalam tanda petik mungkin tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang sungguh-sungguh menyusunnya. Yang mungkin ini kita caplok entah dari mana. Bisa saja. Ya, atau mengikut-ikut format-format yang ada. Supaya bagaimana lulus akreditasi. Memenuhi syarat akreditasi. Nah, akibatnya katanya dokumen kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan tidak benar-benar digunakan. Dan tidak benar-benar mencerminkan pembelajaran. Mungkin kita boleh refleksikan apakah RPP itu selalu kita bawa ke sekolah, ke kelas. Dan pertanyaan saya ini, ya mohon maaf apabila memang kita memang membawanya selalu, ya begitu, tanpa mengurangi rasa hormat. Tetapi kebanyakan menurut kajian ini, bahwa tidak benar-benar mencerminkan pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Adapun RPP belum tentu seperti itu. Nah, karena fokus pada format dokumen selama ini, jadi kita kan format dokumen, maka seakan-akan terjadi penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Keleluasaan setiap satuan pendidikan yang saya garis merah ini, inilah kemerdekaan sekolah. Kementerian sekarang mengajak kita untuk sekolah merdeka, merdeka belajar. Saat ini, keleluasan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Keunikan masing-masing. Ini kemerdekaan bagi kita. Minahasa harus merdeka dalam belajar. Kalau memang sekolah kita berada di daerah laut, maka laut itu menjadi potensi untuk sekolah kita. Tidak ada gunung di sekolah kita. Maka mungkin pegunungan itu tidak menjadi topik yang sangat dalam harus kita bahas. Begitu. Tetap kita bahas, tetapi tidak menjadi sesuatu yang sangat dalam kita bahas. Potensi daerah kita itu penting. Lebih bermanfaat dan bisa aktual dan kontekstual di dalam diri kita. Di dalam sekolah kita. Kontekstual. Gitu. Otentik. Bisa kita temukan langsung di sekolah kita. Nah, kita yang menyusun itu, kita harus merdeka. Maka lakukanlah penelitian terhadap sekolah kita, survei dengan tepat. Mana yang menjadi kekuatan sekolah kita, mana yang menjadi potensi sekolah kita. Jika tepat, maka nanti ini menjadi kurikulum yang spesial bagi sekolah kita. Maka tutup dulu dokumen 1, 2, 3 kita yang sudah ada. Dikatakan oleh narasumber kita kemarin, tutup dulu. Jangan dulu dibuka. Nanti kita akan terformat seperti yang ada di situ. Oke, nanti kita akan terformat seperti yang ada di situ. Oke, dikatakan di sini, kurikulum operasional digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional dengan mempertimbangkan konteks satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, sumber daya yang tersedia. Ingat, sumber daya yang tersedia, Pak. Apa yang ada di sekolah kita? Saya tadi ada sekolah kita di situ, gurunya hanya 6. Berarti satu guru itu mengajarkan 2 mata pelajaran. Maka sumber daya yang tersedia ini
bagaimana kita mampu mengelolanya. Walaupun kita berharap pada yayasan akan ditambah guru itu. Kemudian ada ini saya kuningkan budaya lokal. Maka itu yang kita angkat. Kemudian karakteristik peserta didik. Kesiapan belajarnya. Tahapan capaian pembelajaran. Latar belakang sosial ekonomi dan budaya keluarga. Ini juga penting. Latar belakang sosioekonomi dan budaya keluarga. Sosioekonomi ini mungkin terkait dengan pekerjaan orang tua. Jika 90% orang tua dari anak kita adalah nelayan, bagaimana kita mendesain sekolah ini? Maka ini perlu kita pertimbangkan. Nah, untuk dokumen, prinsip-prinsip pengembangan kurikulumnya, kurikulum operasionalnya itu, ini mempertimbangkan ini. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Kita ada untuk peserta didik, maka dia menjadi pusat. Oke? Pembelajarannya harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahap belajar. Ini seperti yang dikatakan oleh Pak Heri nanti berkaitan dengan anak yang usianya 11 sampai 15 tahun. Dalam Piaget itu mengatakan seperti apa. Kemudian kepentingan peserta didik. Ini juga berkaitan dengan serta kepentingan peserta didik. Mungkin, tapi di minggu yang lalu saya tidak berpantun juga di sini berkaitan dengan, ada pantun saya berkaitan dengan mengapa harus membahas tentang salju, sementara di negara saya hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Begitu. Ya itu kita punya kepentingan. Mungkin lebih fokus. Kita boleh tahu tentang salju, tetapi tidak mendalam mengkaji salju. Misalnya seperti itu. Kemudian kontekstual. Kontekstual. Kurikulum menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Kembali lagi ke situ. Kemudian hal yang esensial di dalam dokumen itu. Di dalam dokumen itu ada hal yang esensial. Semua unsur informasi penting yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dalam dokumen tersebut. Misalnya datang pengawas, kepala dinas datang untuk melihat kurikulum kita. Hal yang penting itu ada ditemukan di dalam kurikulum itu. Kemudian bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Itu dikatakan. Kemudian ini, Bapak. Yang keempat, akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kalau memang benar kita menyatakan bahwa di sekolah kita itu 90% orang tuanya pekerjaannya adalah nelayan, buktikanlah itu secara data. Silahkan lakukan survei. Begitu. Supaya kita benar-benar hal itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komite, orang tua, organisasi, dan berbagai sentra kehidupan. Begitu. Kalau memang daerah kita ini daerah pertanian, ya kita melibatkan mungkin dinas pertanian, mungkin yang bidang pembibitan, kita melibatkan diri. Sehingga nanti akan terjadi pembelajaran yang benar-benar sungguh berbeda, pembelajaran yang merdeka. Bayangkan Bapak, apa yang kita rasakan ketika anak-anak kita berangkat ke tempat pembibitan untuk menyaksikan bagaimana proses pembibitan di sana. Pasti menyenangkan bagi mereka. Nah, itu yang akan kita pikirkan nanti di FGD 2. Nah, hal-hal inilah yang kita bawa akan menyusun dokumen 1, 2, dan 3. Begitu. Jadi, tidak usah terlampau takut bagaimana format yang benar, yang mana yang salah. Saat ini
Mari kita kerjakan dulu mengumpulkan literasi terkait dengan nilai. Nilai keutamaan yang dimiliki sekolah yang menjadi ciri khas sekolah Katolik yang diturunkan dari yayasan dan juga yang kita miliki dari pelindung sekolah kita. Kemudian nilai yang lain, begitu, nilai kebudayaan, keutamaan yang kita peroleh dari kebudayaan. Begitu kira-kira Bapak Indra yang bisa saya sampaikan. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Guido. Jadi memang sampai saat ini kami juga di dalam tim pengembang kurikulum sekolah kami sudah coba untuk menelusuri budaya-budaya dan potensi yang ada, seperti juga yang telah disampaikan dalam FGD sesi 1 yang hari yang lalu, bahwa ya sesuai dengan kondisi situasi kami ini berada di dataran tinggi dengan potensi lingkungan kami itu mayoritas mata pencarian yang ada di daerah pencarian masyarakat yang ada di lingkungan kami ini adalah petani, hortikultura, sayur-sayuran, rempah-rempah. Nah, kemudian seperti juga apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa kami juga punya rencana untuk mengembangkan potensi itu dalam hal ya pengolahan hasil panen, ya pengolahan pasca panen, misalnya dengan kentang, wortel yang ada. Nah, berdasarkan itu juga, kalau kita juga melihat nilai budaya yang ada di masyarakat kami, budaya Mapalus itu memang masih sangat kental. Contoh ya dalam acara suka duka di lingkungan kami ini juga memang masih sangat terasa, baik dalam peristiwa suka maupun duka. Dalam lingkungan kerja juga demikian, kami juga bergotong royong. Di dalam nilai Mapalus itu ada juga nilai kebersamaan kekeluargaan di dalamnya, dan itu kami rasakan juga dalam lingkungan sekolah kami ini. Kami senantiasa berusaha untuk menciptakan suasana kekeluargaan, menyampaikan kepada peserta didik kami bahwa ketika kamu sudah berada di sekolah ini, berarti kita semua ini menjadi satu keluarga. Nah, jadi atas dasar itu juga kami mengembangkan nilai-nilai di dalamnya. Dalam keluarga itu ada nilai cinta kasih, kemudian solidaritas, yang itu juga telah kami terapkan dalam kehidupan atau pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kami ini. Jadi terima kasih Pak Guido atas penerangannya, pencerahannya. Memang meskipun memang ya masih ada keraguan-keraguan dari kami untuk, karena terus terang kami juga masih sekolah yang baru dan mungkin masih takut untuk melangkah lebih jauh. Jadi terima kasih atas pencerahannya. Jadi kami akan mencoba lagi, memang sudah mulai dengan menggali, kami sudah mencari juga jurnal-jurnal yang berkaitan, buku-buku yang berkaitan dengan budaya Mapalus ini, dan itu yang akan kami lebur juga nilai-nilai yang ada, baik nilai dari yayasan dan juga pelindungan sekolah kami. Saya kira demikian dulu Pak. Terima kasih Pak.